Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari pada pagi hari ini kita kembali bersama-sama datang beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pada hari ini Minggu tanggal 6 Juni 2021. Jemaat Tuhan, silakan berlutut bersujud kepada Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Silakan sidang jemaat bangkit berdiri. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan tetaplah percaya akan anugerah, akan berkat yang Allah limpahkan di dalam kehidupanmu. Dan oleh sebab itu tengadakan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Bahwa pertolongan itu datangnya daripada pihak Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi serta sekalian alam, dan yang selalu dengan setia menjaga pekerjaan tangannya dan takkan pernah meninggalkannya. Turun atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Kami bersyukur Bapa karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk bisa beribadah di awal bulan Juni ini. Dan kami percaya itu semua karena anugerah-Mu yang Kau limpahkan, yang telah Kau berikan kepada kami sepanjang hari, sepanjang bulan yang telah kami lewati. Pada hari ini Tuhan, kami percaya di dalam nama-Mu, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang berkekurangan Engkau cukupkan, yang khawatir dan cemas akan masa depannya Engkau berikan damai dan sejahtera-Mu. Berkati ibadah kami Bapa, dan kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami dari awal hingga akhirnya hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudari semuanya. Shalom. Puji nama Tuhan, kita telah memasuki di awal bulan Juni 2021. Walaupun kita tidak bisa bersama-sama beribadah, tapi kita masih yakin dan percaya bahwa lautan Yesus selalu ada untuk dalam kehidupan kita. Amin. Kita mau sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama berdiam diri lebih lagi untuk mengenal kasih Kristus nyata dalam setiap kehidupan kita. Kita mau mulai siap-siap pujian kami Yesus untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Penuhi hatiku
Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu, Yesus, dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Sungguh-sungguh hadapan Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersujud menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Saya undang Bapak Ibu jemaat bangkit berdiri, terlebih sungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Yesus. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hadi-Mu. Kami rindu Tuhan, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kami mau angkat tangan Tuhan, ku mengangkat tanganku dan ku bersujud menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kami mau sama-sama sembah Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, haleluya. Glory puji-Mu Tuhan, kami sembah Tuhan dengan hadirat-Mu Yesus. Ini terima kasih kami. Glory, haleluya.
tanganku dan ku bersyukur menyembahmu penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur ya Bapa atas segala kebaikan dan anugerah-Mu atas kami Yesus. Kami mau bersujud Tuhan, menyembah-Mu, menaikkan pujian-pujian kami Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Kau pimpin ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir Yesus. Kami bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan. Kami nyatakan kuasa di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Kami mau sama-sama lambaikan tangan di hadapan Tuhan. Kami mau katakan ku diberi kuasa. Amin. Kami mau sama-sama sorak-sorai bagi nama Tuhan. Kami mau sama-sama sembah Tuhan. Amin. Kami mau nyatakan ada kuasa di dalam nama Yesus. Kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku sampai jadi. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin. Kami mau sorak-sorai bagi nama Tuhan. Masih semangat memuji nama Tuhan, amin. Kami mau menyatakan bahwa hati kita percaya. Biarlah Tuhan Yesus kekuatan dan mazmur kami. Terima kasih Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota
bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kita mau sama-sama lebih sorak-sorai bagi nama Tuhan, karena kita yakin dan percaya. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pernah. Kita mau sama-sama bersyukur di hadapan Tuhan, beri tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Terima kasih Tuhan, oleh firman-Mu Yesus. Haleluya. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Biarlah kami menjadi rumah-Mu Tuhan. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah. Kami bawa hati kami lebih lagi Yesus. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Ubah hati kami Tuhan, penuhi hatiku sekarang
harapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Benar Tuhan, seluruh bangsa ini hanya datang melalui firman-Mu Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih atas pimpinan dan hadirat-Mu Bapa. Ya Bapa, kiranya sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Bapa menjadi rema dalam setiap kehidupan kami Bapa. Juga Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu melalui kata-katanya yang berasal daripada-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan bersama-sama memperhatikan firman Tuhan. Mari kita melihat di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-17. Yohanes pasal 14 ayat yang Yohanes 14 ayat yang ke-27. Yohanes 14 ayat yang ke-27. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan membaca bersama-sama firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Kita tundukkan kepala kita. Kami bersyukur kepada Tuhan kalau saat pagi hari ini kami bisa bersama-sama membaca firman Tuhan. Berikan kami hikmat-Mu ya Tuhan, supaya kami bisa memahami firman Tuhan dan kami bisa menjalankan setiap kemauan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicaralah kepada setiap kami sesuai dengan kebutuhan kami masing-masing. Dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Silahkan duduk. Damai sejahtera, kalau dalam bahasa Ibrani dibilang Shalom, ya. Tapi dalam bahasa Yunani dikatakan di sana adalah Airin. Kata damai sejahtera, Airin, ya, di dalam perjanjian baru muncul 92 kali. Kata Airin, kata damai sejahtera itu mencangkup sebuah keadaan di mana tidak ada yang hilang atau keadaan utuh, keadaan yang baik-baik saja, tidak ada perpecahan, keadaan yang sehat walafiat, semuanya lengkap. Jadi itulah yang dinamakan Airin atau damai sejahtera. Semuanya utuh, baik-baik saja. Mengapa Tuhan Yesus perlu meninggalkan damai sejahtera, meninggalkan Airin kepada manusia?
Kalau tadi dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 27, Tuhan Yesus katakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Bertolak pada awal penciptaan, kita semua percaya dan tahu bahwa manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Tapi karena dosa manusia, gambar itu telah dirusakkan. Gambar itu telah dirusakkan oleh dosa manusia. Sehingga dalam Roma 3 ayat 23 di sana dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ada yang rusak di sini, ada yang tidak utuh lagi di sini. Dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa adalah maut. Itu menunjuk kepada bahwa semua yang awalnya dibuat Allah baik-baik saja, bahkan manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, semua telah dirusakkan dan semua manusia menuju dalam sebuah kata kebinasaan. Jalan apapun yang dipakai manusia untuk mendamaikan dirinya dengan Allah itu akan sia-sia. Di situ harus ada hubungan kembali yang baik, perdamaian. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang damai sejahtera, ada dua hal. Kalau tadi kata Tuhan Yesus katakan, ya. Dan apa yang kuberikan, damai sejahtera yang diberikan Tuhan Yesus itu dikatakan berbeda dengan yang diberikan dunia. Karenanya yang kedua kita akan berbicara tentang damai sejahtera yang diberikan oleh dunia. Tidak adanya kesulitan hidup kalau dunia menawarkannya seperti itu. Tidak ada kesulitan hidup. Orang dikatakan damai sejahtera ketika tidak ada masalah, ketika materi tercukupi, ketika kedudukannya bagus, ketika memiliki kemewahan dalam hidup. Itu damai sejahtera yang ditawarkan oleh dunia. Tidak ada masalah, nah itu baru namanya damai sejahtera. Tapi jika ada yang hilang, jika materi tidak tercukupkan, jika mungkin kedudukan tidak tercapai, jika mungkin kemewahan tidak ada, bahkan lebih kepada kekurangan, manusia akan menderita yang namanya kegelisahan batinnya. Tapi itulah yang ditawarkan oleh dunia dan anehnya, manusia lebih banyak mengejar apa yang dikatakan dunia, apa yang ditawarkan dunia tentang damai sejahtera yang ini. Damai sejahtera konteks dunia adalah jika semuanya itu tidak ada masalah dalam hidup ini. Sehingga ketika ada masalah datang, ketika ada kesulitan datang, ketika ada badai datang, hilang semua rasa sukacita. Yang tinggal adalah kegelisahan, penderitaan, ketakutan, kegentaran, kegelisahan. Tapi manusia banyak mengejar yang namanya ini, damai sejahtera yang dari dunia, yang ditawarkan oleh dunia. Namun juga ada damai sejahtera yang ditawarkan si jahat. Bagaimana si iblis itu seringkali menawarkan juga yang namanya damai sejahtera. Semuanya dibuat indah, semuanya dibuat seakan-akan baik, seperti, kalau saya katakan seperti obat bius yang tidak menyadarkan orang, jadi seperti awan yang menyelimuti pikiran manusia. Manusia ada dalam ketidaksadaran, ya, seperti obat bius yang membuat mereka tidak sadar apa yang dilakukannya, seakan-akan semua yang dilakukannya itu benar dan seakan-akan tidak ada apa-apa, padahal hidupnya menuju
kepada kebinasaan. Orang melakukan kejahatan yang sedemikian rupa, orang melakukan hal-hal yang sedemikian rupa yang tidak baik, tidak benar. Tapi mereka bisa santai-santai saja. Mereka tidak ada rasa bersalah. Itu seperti awan yang menutupi pikiran-pikiran manusia. Mereka tidak menyadari itu. Tidak menyadari bahwa hidupnya itu menuju kebinasaan dan mereka sama sekali tidak menyadarinya. Itu damai sejahtera yang ditawarkan si jahat. Tapi kembali kalau kita perhatikan di dalam Yohanes 14 ayat 27 tadi. Tuhan Yesus katakan, jelas Yesus katakan bahwa apa yang kuberikan, damai sejahtera yang ada padaku, yang kuberikan kepadamu, yang kutinggalkan kepadamu, tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Tidak seperti yang dunia tawarkan. Tidak seperti yang si jahat tawarkan kepada kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Lalu apa? Kata damai sejahtera, Erin yang diberikan Yesus itu. Erin, damai sejahtera. Berbahagialah orang yang bernamanya Erin. Hai sang damai, ya kan? Hai damai sejahtera, luar biasa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini menunjukkan bahwa damai sejahteraku yang kutinggalkan bagimu itu adalah bahwa itu adalah Yesus sendiri. Yesus sendirilah yang mengatakan bahwa dia sebenarnya adalah sumber dari damai sejahtera itu. Kalau kita perhatikan dalam Efesus 2 ayat 14a, di sana dikatakan karena Yesuslah damai sejahtera kita. Yesus sumber damai sejahtera itu sendiri. Yesus adalah Erin itu sendiri. Datang ke dunia bertujuan untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Datang ke dunia untuk memperbaiki yang rusak. Gambar manusia yang rusak tadi, gambar manusia yang serupa dengan Allah tadi yang telah dirusakkan oleh dosa, dipulihkan lagi oleh hadirnya Sang Raja Damai ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus adalah damai sejahtera. Yesus sebagai Sang Damai Sejahtera, dia hadir ke dunia dalam sebuah bangsa yang pada waktu itu dia ada di Yehuda. Dan dia menyatukan orang-orang Yahudi dengan orang-orang non-Yahudi. Tuhan Yesus juga memberitakan bahwa damai sejahteranya itu untuk semua orang. Bukan hanya untuk orang Israel. Bukan hanya untuk orang-orang yang sekitar di Israel, tetapi untuk semua orang. Dia tawarkan damai dan sejahteranya itu. Yesus sebagai damai sejahtera juga merobohkan tembok-tembok pemisah, yaitu perseteruan. Permusuhan demi permusuhan, Yesus selalu datang dengan damainya itu. Yesus sebagai damai sejahtera juga membuka jalan menuju kepada Bapa di surga. Efesus 2 ayat 17. Dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Dialah jalan, dia yang membuka jalan untuk datang kepada Bapa. Jadi Yesus menawarkan kepada setiap manusia bahwa dialah sumber damai sejahtera. Yang berbeda dengan damai sejahtera yang diberikan dunia, yang bersifat semu tadi. Yang berbeda dengan apa yang ditawarkan iblis yang bersifat kepura-puraan tadi. Tapi Yesus sumber damai sejahtera itu akan membawa manusia yang percaya kepadanya untuk bisa kembali dipulihkan, untuk bisa dikembalikan kepada jalan kebenaran, yaitu kepada Allah Bapa di surga. Jadi sebuah kebohongan
Jika ada orang yang mengaku memiliki damai sejahtera, tetapi dia tidak pernah menerima Yesus Kristus secara pribadi dalam kehidupannya. Sekali lagi saya katakan, sebuah kebohongan jika ada orang mengaku memiliki damai sejahtera, tetapi dia tidak pernah menerima Yesus Kristus secara pribadi dalam kehidupannya. Dia belum memiliki damai yang sesungguhnya. Karena damai yang sesungguhnya adalah bersumber daripada Tuhan Yesus sendiri. Dia yang adalah damai dan sejahtera itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berbahagialah kita yang sudah menerima Yesus secara pribadi di dalam kehidupan saudara. Karena itu artinya saudara sudah mendapatkan damai yang ilahi. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Kemudian Bapak Ibu dan saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus, artinya ada sebuah pertanyaan. Menjadi sebuah pertanyaan jika ada orang yang mengaku percaya Tuhan Yesus, tetapi hidupnya masih berseteru dengan Allah. Ya. Orang mengaku percaya Yesus, orang mengaku percaya Yesus, tetapi kehidupannya, tingkah lakunya itu menunjukkan tingkah laku orang-orang yang berseteru dengan Yesus, yang berseteru dengan Allah. Hidup dalam kefasikan, hidup dalam hawa nafsu, hidup dalam pencabulan, hidup dalam perzinahan, kemabukan. Hidupnya penuh dengan permusuhan, suka dengan permusuhan, tidak suka damai. Jadi menjadi sebuah pertanyaan, benarkah orang yang seperti ini dia sudah menerima Yesus secara pribadi dalam hidupnya? Dia sudah menerima damai sejahtera dari Yesus Kristus itu sendiri. Jadi sebuah pertanyaan bagi saya dan saudara hari ini. Ketika hidupmu masih berseteru dengan Tuhan, hidupmu masih melakukan kejahatan, hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan, ada sebuah pertanyaan, benarkah Yesus ada dalam kehidupanmu? Benarkah engkau telah menerima Yesus secara pribadi di dalam kehidupanmu? Karena jika seseorang sudah menerima Yesus secara pribadi dalam hidupnya, maka sesungguhnya damai sejahtera ilahi itu ada dalam kehidupannya. Dan jika seseorang sudah menerima Yesus secara pribadi, sudah menerima damai dan sejahtera itu, sesungguhnya dikatakan bahwa kita akan menjadi ciptaan baru, menjadi orang yang baru, menjadi kembali sama seperti Allah, seperti gambaran Allah lagi, pulih lagi. Bapak, Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada pemulihan dalam hati kita, dalam hidup kita. Jelas orang yang percaya pada Yesus, menerima Yesus secara pribadi dalam hidupnya secara sungguh-sungguh, maka di situ akan terjadi pembaruan di dalam kehidupannya. Dan yang pasti dia sudah tercatat dalam kerajaan surga, dan dia menjadi warga kerajaan Allah, dan dia pasti masuk surga. Amin ya. Jika Yesus sang damai sejahtera itu sudah ada dalam hidup kita, maka yang lama itu akan ditinggalkan. Yang baru akan muncul, yaitu sifat-sifat daripada Yesus. Karakter Yesus itulah yang muncul di setiap saat di dalam kehidupan orang-orang yang mengaku percaya Yesus. Bahkan di dalam setiap tarikan nafasnya,
adalah karakter Yesus di situ. Di dalam setiap tarikan nafasnya, keluarlah sifat-sifat Yesus yang penuh kasih itu, yang penuh pengampunan, yang penuh kesabaran, yang penuh dengan kemurahan, penuh kelembutan, dan penuh penguasaan diri. Dan yang pasti, orang-orang yang sudah menerima Tuhan Yesus, yang sudah menerima Irene, yang sudah menerima damai sejahtera itu, dia pasti mau hidupnya berdamai dengan orang lain. Hidupnya damai dengan Tuhan. Tidak melakukan kegiatan-kegiatan, tidak melakukan perilaku yang bertentangan dengan Tuhan. Dan dia selalu mengejar yang namanya hidup damai dengan orang. Hidup damai dengan Tuhan. Adakah karakter Yesus terpancar keluar di dalam kehidupanmu setiap saat? Terpancar keluar dalam kehidupan di tengah-tengah keluargamu, di tengah-tengah tempat kerjamu, di tempat di mana engkau belajar. Adakah karakter Yesus itu, sifat-sifat Yesus itu mengalir melalui kehidupanmu, mengalir melalui perilaku-perilaku kehidupanmu? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika engkau sudah menerima damai sejahtera daripada Tuhan Yesus itu, tentunya terus akan hidup di dalam yang namanya kebenaran. Maka tidak ada lagi dikatakan di sana seperti dalam Yohanes 14 ayat 27 tadi dikatakan bahwa tidak ada lagi kegelisahan dan gentar hatimu. Ketika seseorang sudah menerima damai sejahtera yang diberikan Yesus, menerima Yesus secara pribadi tadi, maka tentunya tidak ada lagi yang namanya kegelisahan atau kebimbangan, ketakutan atau kekhawatiran. Bahkan ada seorang hamba Tuhan mengatakan, ketika engkau ketakutan, bukan takut ya, orang takut itu ada biasa karena takut itu masih manusiawi. Tapi ketika ada ketakutan di dalam kehidupanmu, itu sebenarnya engkau telah menghina Yesus di dalam hidupmu. Yesus, Sang Damai Sejahtera itu, yang sudah ada dalam hidupmu, yang harusnya menguasai kehidupanmu, di situ pasti tidak ada apa dikatakan, tidak akan ada kegelisahan dan kegentaran di dalam hidupmu, di dalam hatimu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang sudah menerima Yesus secara pribadi, orang yang sudah menerima damai sejahtera itu adalah orang-orang yang berani, ya katakan, yang berani menghadapi hidup. Hari ini saya percaya bahwa Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi oleh Tuhan telah mendapatkan, telah menerima apa yang ditawarkan Yesus kepadamu, damai sejahtera. Jangan hanya mengejar damai sejahtera yang diberikan dunia, karena engkau akan tidak akan ada kepuasannya, tidak akan pernah puas, karena yang ditawarkan itu semu. Dan jangan pernah terlena dengan damai sejahtera yang diberikan, yang ditawarkan iblis dalam hidupmu, karena semuanya akan berbentuk pura-pura, karena itu akan menuju ke dalam kebinasaan. Tapi hari ini terimalah tawaran daripada Tuhan Yesus Kristus. Aku tinggalkan damai sejahteraku bagimu. Bapak, Ibu mau? Saudara mau menerimanya? Kalau engkau mau menerimanya, terimalah dia secara pribadi dalam hidupmu. Karena damai sejahtera itu sendiri adalah Yesus sendiri. Karena Yesus sendiri adalah sumber
damai sejahtera. Berbahagialah setiap kita yang hari ini telah membaca firman Tuhan dan mau merenungkannya, dan terlebih lagi yang mau melakukannya. Diberkatilah saudara, dimenangkanlah saudara dari hari ini dan sampai selamanya. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala kita. Kami bersyukur kepada Tuhan kalau pada pagi hari ini kami sudah membaca firman-Mu. Kiranya damai sejahtera-Mu itu Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kami, dan kami bisa alirkan melalui setiap perbuatan-perbuatan kami, supaya kami bisa beda Tuhan dengan orang-orang dunia. Kami beda Tuhan karena kami telah memiliki sumber damai sejahtera itu sendiri. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami, berbicaralah pada setiap kami Tuhan, firman-Mu terus berbicara, memberkati setiap kami yang telah mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Silahkan duduk, Tuhan memberkati. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita satu pujian persembahan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesus, ku terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Tiba saatnya kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Bapa atas segala berkat dan anugerah-Mu Yesus atas kami. Kau telah memimpin ibadah kami Tuhan dari awal sampai sekarang ya Bapa. Ya Bapa, tiba saatnya kami akan menaikkan doa-doa syafaat kami Yesus. Kami mau dalam doa ya Bapa untuk pergumulan keluarga kami Yesus, ekonomi, kesehatan di wabah pandemi ini Bapak Yesus. Yang Engkau tahu Tuhan apa yang menjadi permasalahan keluarga kami, kehidupan kami Yesus. Yang Engkau yang turut campur tangan Bapak atas segala setiap kondisi kami Yesus. Biarlah Engkau selalu mencukupkan apapun yang kami butuhkan Bapak, dan kami hanya terus berserah kepadamu saja ya Bapak Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapak. Juga kami mau dalam doa Yesus untuk bangsa dan negara kami ya Bapak. Kami tahu Tuhan Yesus, di dunia ini masih banyak penanganan wabah yang kurang berjalan dengan baik ya Bapak. Kau berkati negara kami ya Bapak, Indonesia ini Yesus. Kau jadikan kami satu Bapak untuk memberantas wabah pandemi ini Yesus. Kau berkati pemerintahan kami dari yang paling tinggi yang paling terendah Bapak. Kau berikan kesatuan hati untuk menerapkan kebijakan yang baik Yesus untuk warga kami Yesus Indonesia ini Bapak. Kau juga Engkau berkati anak-anak Tuhan yang berada di jajaran pemerintahan Yesus. Biarlah mereka menjadi terang Bapa di pemerintahan kami. Biarlah mereka menjadi teladan dan berguna bagi bangsa negara kami Yesus. Kau berkati kesehatan Bapa, Kau berkati kebijakan mereka Yesus. Ya Bapa, yuk kami mau dalam doa Yesus untuk gereja kami Bapak Yesus, GPI Philadelphia Bogor ini Bapa. Kau berkati Bapak Gembala Sidang kami, Kau berkati keluarganya Bapa, Kau berkati apapun yang masih kami kerjakan. Kau berkati pelayanan Yesus, buatlah pelayanan
Bapa Gembala Sidang kami menjadi heran dan lebih tambahkan lagi Yesus berkat atas Bapa Gembala Sidang kami Yesus. Ya Bapa, Engkau juga lengkapi kesehatannya Yesus. Kau berkati damai sejahtera dan sukacita atas Bapa Gembala Sidang kami Bapa. Juga kami Bapa, Kau berkati pelayanan-pelayanan kami di gereja kami Yesus, untuk majelis, untuk penatua jemaat, untuk sekolah minggu, untuk guru-guru sekolah minggu, untuk youth forecast. Terima kasih ya untuk diakonia juga ya Bapa. Kau berkati setiap kesatuan hati kami Yesus, untuk tetap selalu melayani-Mu dengan sungguh-sungguh ya Bapa. Kau berkati kami hati yang tetap kudus, untuk berserah hanya kepada-Mu saja Yesus. Ya juga Bapa, kami bawa dalam doa untuk rencana pembangunan gereja kami Yesus. Kami tahu Tuhan masih banyak kendala yang kami hadapi, tapi kami tahu, yakin dan percaya Bapa, Engkau selalu mencukupkan apapun yang kami butuhkan. Dan bila saat waktunya nanti tiba Yesus, gereja kami dapat kembali diinovasi dan dapat menunjang lagi pelayanan dan untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa Yesus. Juga kami bawa dalam doa ya Bapa, untuk jemaat-jemaat kami yang sakit, untuk Ibunda dan Ibu Yohana, untuk Ibu Eliana, adik Tante Atit, dan untuk saudari Anastasia Ayal ya Bapa, dan untuk jemaat-jemaat kami yang dapat kami sebutkan satu persatu Yesus. Ya Bapa, Kau tahu apa menjadi pergumulan kesehatan jemaat kami Yesus. Kau berkati mereka Bapa, Kau sembuhkan, Kau pulihkan dalam nama Yesus. Kau berkati setiap jemaat kami Bapa, Kau berkati setiap apapun yang obat-obatan yang dikonsumsi, untuk makan makanannya Bapa, untuk Kau berkati juga keluarganya Yesus yang senantiasa menjaga jemaat-jemaat kami Yesus. Kiranya Engkau berikan hati yang penuh damai sejahtera Bapa, supaya dapat menemani jemaat-jemaat kami yang sakit, dan kiranya Engkau berkati supaya jemaat-jemaat kami dapat berangsur-angsur pulih dan dapat beraktivitas seperti biasanya Yesus. Dan juga kami bawa dalam doa ya Bapa, untuk jemaat-jemaat kami yang berjuang di dalam tenaga medis, untuk Dokter Natasha dan Saudari Novita ya Bapa. Ya Bapa, kiranya Engkau lindungi mereka ya Bapa Yesus. Kau berikan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera dan sukacita atas mereka ya Bapa, supaya mereka dapat bekerja dengan baik dan terhindar dari segala macam penyakit ya Bapa Yesus. Juga mereka dapat menjadi terang dimanapun mereka bekerja ya Bapa, dan menjadi berguna bagi lingkungan sekitar dan tentunya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Yesus. Juga ya Bapa, kami bawa dalam doa Yesus untuk tim pelayanan Youth Forecast tempat ini Bapa, yang masih melaksanakan dan menjalani untuk melayani ibadah online dan ibadah offline. Ya Bapa, Engkau berkati anak-anak-Mu ini Yesus. Kau tetap selalu lingkupi kesehatan mereka ya Bapa. Kiranya Engkau selalu memberikan kesatuan hati untuk tetap selalu setia dan kudus untuk melayani-Mu dengan sungguh-sungguh ya Bapa Yesus. Kau berkati juga peralatan yang kami pakai supaya dapat menunjang pelayanan-Mu ya Bapa. Dan sekali lagi, hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan ya Bapa Yesus. Ya juga Bapa, kami bawa dalam doa Yesus untuk penerapan vaksinasi juga ya Bapa, untuk penerapan new normal juga Yesus. Kau Bapa, Kau tahu apapun yang diperlukan Yesus untuk vaksinasi ini Bapa. Kau berkati supaya dapat merata dan dapat menjadi kesehatan imun tubuh kami Bapa, supaya kami dapat beraktivitas seperti biasanya Yesus. Juga Kau berkati penerapan new normal ya Bapa, yang Kau berikan kesatuan hati kami Bapa. Engkau tetap patuh atas setiap peraturan yang ditetapkan Yesus. Juga ya Bapa, Engkau berkati wilayah Kota Bogor itu ya Bapak Yesus, yang masih menerapkan PSBB dan PPKM ya Bapak. Engkau berkati warganya Yesus, supaya dapat tetap patuh ya Bapak dan terhadap kebijakan yang diterapkan Yesus. Juga Engkau berkati pemerintahan Kota Bogor Bapak, yang senantiasa menetapkan kebijakan, berikan mereka kesatuan teguh ya Bapak Yesus, dapat menjalani setiap apapun yang diperintahkan, dapat berguna bagi seluruh masyarakat Bogor. Dan kembali lagi ya Bapak, zona merah kami di wilayah Kota Bogor dapat berangsur pulih dan menjadi zona putih Yesus. Juga ya Bapak, kami bawa dalam doa Yesus untuk gereja-gereja cabang kami Yesus, untuk gereja Tonjong, untuk gereja Cibinong Cikaret, untuk gereja Citerep dan Gunung Putri ya Bapak Yesus. Kami tahu Tuhan Yesus, Kau berikan kesatuan hati kami Bapak untuk tetap selalu melayani-Mu dengan sungguh-sungguh Yesus, dan kerelaan hati kami Bapak. Kau berikan tambahkan lagi jemaat-jemaat-Mu di tempat gereja kami Yesus. Dan sekali lagi ya Bapak, hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan dan tinggikan ya Yesus. Juga Bapa, dan kiranya sebentar lagi kami mohon ampun Bapa atas setiap kesalahan kami. Kiranya Engkau ajarkan kami untuk selalu mengampuni orang yang bersalah kepada kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah doa dan surahan harapan kami Bapa. Kami landaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita sampai di ujung ibadah. Kami mau sama-sama yakin dan percaya bahwa Bapa kita adalah Tuhan Yesus yang paling setia. Kau tunjukkan kasih
setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kita mau sama-sama imani lagi. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan oleh sebab itu tengadahkan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai dan sejahtera, kasih dan persekutuan yang indah bersama Roh Kudus memberkati kehidupanmu, rumah tanggamu, pekerjaan, pengharapan dan cita-citamu dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Bapa, terima kasih
Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk. Saat teduh ibadah kita selesai. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.